Pace Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita. Sabtu Pekan Biasa ke-30 yang dikutip dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 11. Demikian bunyinya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, bersemangat rendah hati akan terhormat. Menjadi pribadi yang rendah hati itu selalu berani mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Rendah hati itu menampilkan diri apa adanya dan menghargai sesamanya apa adanya. Dalam Injil hari ini, Yesus menasihati para pendengarnya untuk bersikap rendah hati dan sederhana. Nasihat yang bertolak dari pengamatan Yesus sendiri atas sikap para tamu menghadiri undangan makan di rumah kepala Farisi. Para tamu-tamu itu berlomba menempati posisi tempat kehormatan sepertinya gila hormat. Lalu Yesus pun menyampaikan ajarannya. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang orang lain yang lebih terhormat daripadamu. Lalu engkau akan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Tidak perlu ambisi akan kehormatan, tetapi kehormatan itu ditentukan oleh sikap dan perilaku. Memang dalam hidup keseharian terkadang tempat dan kedudukan menentukan tingkatan seseorang itu. Tetapi harus dikatakan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan tempat. Sikap atau penampilan yang tulus dan apa adanya menentukan kualitas seseorang. Harus dikatakan perlu pengendalian diri dari ambisi, tetapi tampil apa adanya. Inilah yang menentukan kehormatan yang sebenarnya. Perkataan Yesus ini perlu direnungkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sikap rendah hati menunjukkan mutu pribadi yang pantas dikagumi dan dihargai. Low profile tidak berarti kehilangan harga diri. Saudara-saudara, sekaitan dengan kerendahan hati ini, kita boleh juga menyimak nasihat Ibu Teresa tentang menghayati kesederhanaan kerendahan hati dalam buku Heart of Joy. Dikatakan, berbicara
sesedikit mungkin tentang diri sendiri. Uruslah sendiri persoalan-persoalan pribadi. Hindarilah rasa ingin tahu yang berlebihan. Jangan mencampuri urusan orang lain. Terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan, dan kurang dipandang. Lebih lanjut dikatakan, terimalah celaan walaupun Anda tidak layak menerimanya. Bersikap sopan dan peka sekalipun seorang memancing amarah Anda. Janganlah mencoba agar dikagumi dan dicintai. Bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walau Anda yang benar. Nasihat yang menghantar hati, bersikap rendah hati, bahkan mau mengalah, bukan ambisi mau merebut. Saudara-saudari, nasihat merendahkan diri ini bertolak dari hidup Yesus sendiri juga. Yesus sendiri telah rela menghambakan dirinya walau dia adalah anak Allah. Walau surga asalnya, tetapi rela merendahkan diri dengan mengambil rupa manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Santo Paulus mengatakan tentang Yesus bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena itu Allah sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama. Karena itulah Yesus mengundang kita untuk belajar daripadanya, sebab dia lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk senantiasa bersikap rendah hati. Kesederhanaan dan kerendahan hati adalah tanda kualitas diri seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajak agar tahu menempatkan diri. Kebajikan demikian akan membuat kita terhormat di hadapan Allah dan sesama. Pace e bene, salam sejahtera bagi kita. Berkat Tuhan selalu